Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak kata yang lebih indah selain ucapan syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka tahsinul Quran atau tahsinul tilawah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadikan asbab turunnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kita akan mengambil tema tentang kematian. Jadi kalau kematian serem ya, tapi saya tambahkan judulnya memperindah kematian. Ya. Karena rata-rata orang ketika bicara kematian takut. Ya. Waduh, gimana nanti kalau saya meninggal atau kita meninggal? Serem. Kenapa kematian itu begitu menyeramkan, menakutkan? Karena bisa jadi kita belum punya bekal yang cukup untuk kematian tersebut, atau untuk di alam barzah atau di padang mahsyar nanti. Barangkali ada cerita yang menarik untuk ilustrasi sebelum masuk ke tema. Dikisahkan dalam suatu hikayat ada seorang maharaja. Maharaja ini pensiun ya, ingin pensiun dan ingin memilih putra mahkotanya menjadi raja pengganti. Dia ingin tahu bagaimana putra mahkota itu memimpin, tapi dikasih batasan. Bahwasanya dia hanya boleh memimpin selama 5 tahun. Ya. Hanya boleh memimpin selama 5 tahun. Bikin perjanjian. Setelah 5 tahun, ya, dia akan dibuang di sebuah pulau pengasingan. Selama menjadi raja silakan lakukan apapun yang dia mau. Silakan. Tapi nanti setelah 5 tahun dia akan dibuang ke pulau terpencil itu. Nah, terfikir dalam benak raja yang pertama ini, ya, raja pengganti yang pertama ini, 5 tahun ini harus dipergunakan sebaik-baiknya. Dia gunakan untuk menikmati hidupnya selama menjadi raja. Dia makan makanan yang enak, dia pakai kendaraan yang bagus, dia senangkan hawa nafsunya semua, ya, dia ikutin. Ya. Nikah dengan wanita yang cantik-cantik semuanya diikutin. Sehingga karena asik dia dengan kesenangan hidupnya, dia lupa bahwasanya dia kontraknya cuma 5 tahun. Ya. Akhirnya tibalah waktunya ketika seorang utusan datang mengingatkan sebentar lagi, ya, sebulan lagi udah selesai kontraknya. Dia minta, bisa nggak ditambahin, ya, setahun atau 2 tahun lagi? Oh, nggak bisa, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan, ya, waktunya. Akhirnya si raja ini diarak, ya, oleh rakyatnya untuk ke pulau yang terpencil itu, dan menurut riwayat nggak kembali, ya, dan nggak tahu rimbanya. Kenapa? Karena di pulau itu banyak sekali binatang buas, binatang-binatang yang beracun, ya, dan menyeramkan di pulau itu. Akhirnya dipilih kembali raja yang kedua. Raja yang kedua pun tidak belajar dari pengalaman yang pertama, bahkan lebih menjadi-jadi dia. Dia foya-foya, dia senang-senang hidupnya. Dia lupa bahwasanya nanti 5 tahun dia akan diasingkan juga ke pulau itu. Ya, dan terjadilah seperti raja yang pertama, yang kedua itu. Akhirnya raja yang ketiga dipilih atau dinobatkan lagi oleh sang maharaja tadi. Dia belajar dari pengalaman yang pertama dan kedua. Ketika setelah dilantik menjadi raja, apa yang dilakukan pertama kali? Dia panggil seluruh pasukannya.
wahai pasukanku, ya, tentaraku, besok atau lusa pergilah engkau ke pulau terpencil. Kamu bawa seluruh peralatan senjata dan semuanya, basmi, habiskan binatang-binatang buas di sana dan binatang-binatang berbisa. Ya. Akhirnya tentara itu dikerahkan semua ke pulau itu, menghabisi seluruh binatang-binatang yang berbisa, yang beracun atau binatang buas. 1 bulan selesai. Laporan, wahai raja, binatang buas sudah kami basmi semuanya. Pun binatang-binatang kecil yang beracun sudah kami lenyapkan semua. Baik, siapkan alat-alat berat, ya, alat-alat berat. Esok atau lusa tebangi seluruh pohon-pohon besar yang menakutkan di sana. Jadi ditebangin semua. Ya. Terus dia sampai bersih, sampai istilahnya yang besar-besar itu tidak nampak menyeramkan lagi. Akhirnya apa? Ya, coba kumpulkan ahli-ahli bangunan, bangun istana di sana. Ya, jadi pulau itu dibikin nyaman ya sama raja yang ketiga karena belajar dari pengalaman, nanti akan dibuang ke situ kan. Ya, akhirnya pulau itu pun menjadi pulau yang indah sampai hampir setiap hari selama 5 tahun tidak pernah sedikit pun berpoya-poya ini raja. Dia mikirkan untuk nanti di pulau terpencil itu seperti apa. Dia bangun istana di sana. Ya, dia bangun katakanlah taman-taman yang indah di sana. Ya, kemudian dia juga kirimkan katakanlah harta atau emas simpan di sana. Ya, pendek kata dia begitu luar biasa dalam persiapan. Jamaah yang dirahmati Allah, ilustrasi tadi adalah cerita untuk kita. Bahwasanya kita pun akan menuju kepada sebuah pulau yang kita nggak tahu seperti apa nanti di sana. Sebuah alam yang tidak tahu seperti apa nanti di alam nanti, yaitu alam barzah. Maka kalau kita hari ini poya-poya atau lalai, senang-senang dan tidak memikirkan untuk akhirat nanti, untuk alam barzah nanti, kita akan bernasib seperti raja yang pertama dan kedua. Maka kalau pilihan itu, jadilah raja yang ketiga. Ya mungkin tidaklah seperti raja yang ketiga yang setiap hari itu fokus total gitu ya. Untuk ke akhirat, boleh kita mikirkan dunia, tapi jangan lupa akhirat kita. Nah, sesungguhnya ketika kita mempersiapkan kematian itu, ya, dan kematian itu tidaklah menyeramkan kalau hari ini kita bekerja keras, ya, untuk akhirat kita, ya, dengan catatan tidak meninggalkan dunia. Betul-betul pikirannya itu porsinya lebih besar untuk akhiratnya dibandingkan dunia. Sehingga apa? Ketika kemudian kita pulang, kontraknya habis tadi, kita pun akan semangat. Raja yang ketiga ketika didatangi utusan, wahai sang raja, 1 bulan lagi kontraknya sudah habis. Nah, apa kata sang raja? Inilah saat-saat yang saya tunggu. Karena saya ingin cepat kembali ke pulau itu, karena saya ingin masuk ke dalam istana yang megah. Di sana banyak sekali keindahan. Saya ingin segera. Ini yang kemudian, oh ternyata karena dia sudah mempersiapkan diri, dia rindu untuk pulang ke negeri akhirat. Pertanyaannya hari ini, kita rindu enggak? Waduh, kalau rindu berarti cepat meninggal. Ya enggak lah. Artinya kalau kita tidak takut dengan kematian, ya, berarti kita itu udah persiapkan diri untuk ke arah sana. Dan tidak mudah. Kita harus memikirkan itu, ya, supaya sungguh-sungguh kita untuk akhirat kita. Di surat yang tadi dibaca, Al-Lail, dari ayat ke-5 ya. Fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa yang senantiasa memberikan sedekah, memberikan infak, wattaqo dan bertakwa di dunia, wasaddaqo bil husna dan membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga. Apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan jadikan jalan-jalan itu kemudahan baginya. Kemudahan kemana? Ke akhirat. Kemudahan bagaimana? Kemudahan dalam hidup di dunia.
yang tadi porsinya tidak melalaikan dunia, tapi fokus juga ke akhirat. Jadi dimudahkan jalan untuk menuju ke akhirat, ataupun dimudahkan dalam urusan dunia. Bagi siapa? Mereka orang-orang yang bertakwa, ataupun orang senantiasa bersedekah. Ini menjadi penting ketika seorang itu dalam hidupnya, dia pikir akan hidup selamanya. Hari ini banyak orang-orang yang lalai. Makanya berkali-kali Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Ini mengandung makna orang harus mempersiapkan diri, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah dan akan diperbuatnya untuk hari esok. Ini mengandung makna bahwasanya orang cenderung lalai. Bahkan secara tegas Allah mengatakan di dalam surat At-Taghabun, ya, di ayat yang terakhir mengatakan laula akhortani ila ajalin qarib fa as-sadaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau Engkau hidupkan kami, tangguhkan kami, ya, kembali ke dunia. Ini orang yang sudah meninggal, ya, maka fa as-sadaqa, kami akan banyak sedekah. Berarti dia selama hidup di dunia jarang sedekah. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Berarti selama hidup dia tidak menjadi orang yang soleh. Ini banyak orang yang menyesal, ya. Makanya dalam surat Al-Qiyamah Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah demi hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang menyesal. Rupa-rupanya banyak yang menyesal. Memperindah kematian itu adalah bagaimana kita mempersiapkan hari esok, mempersiapkan alam barzah atau alam akhirat, ya, dengan sebaik-baiknya.